Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi bersama saya Odiva Kairunisa dari kelas 1E dengan NPM C1C023120, program studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu. Di video kali ini saya akan menjelaskan tahapan manusia dari belum terbentuk sampai dia meninggal. Di sini saya membuat tugas UAS dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Ibu Dr. Fitria Melinda, MPD, Baiklah, tahapan manusia itu terbagi menjadi 8. Yang pertama itu ada penciptaan roh ataupun alam roh. Pada awalnya Allah menciptakan roh atau jiwa manusia. Roh ini belum memiliki bentuk fisik dan ekstensinya berada dari alam roh. Dalam Islam, penciptaan roh atau jiwa manusia merupakan salah satu tahapan yang sangat penting dalam keberadaan manusia. Meskipun detailnya tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran, terdapat beberapa ayat dan hadis yang memberikan gambaran umum mengenai penciptaan roh. Berikut adalah pemahaman umum mengenai tahapan penciptaan roh dalam perspektif Islam. Yang pertama yaitu masa pra-alam roh, yaitu pada awalnya sebelum penciptaan alam semesta dan manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu dari potensinya. Ada beberapa hadis yang menyatakan bahwa Allah menciptakan roh-roh manusia sebelum menciptakan tubuh-tubuh mereka. Penciptaan roh ini dilakukan di suatu tempat yang disebut sebagai alam roh. Yang kedua yaitu pemberian roh ke tubuh. Setelah menciptakan roh, Allah kemudian meniupkan roh tersebut ke dalam tubuh manusia. Proses ini terjadi pada tahap penciptaan manusia di dalam kandungan ibu. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Kemudian kami jadikan air mani itu segumpal darah, kemudian kami jadikan segumpal darah itu segumpal daging, dan kami jadikan segumpal daging itu tulang berulang. Dan kami kenakan daging di atas tulang berulang itu, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik." Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat 13-14. Yang ketiga yaitu penempatan roh ke dalam tubuh. Setelah roh ditiupkan ke dalam tubuh, manusia menjadi makhluk hidup yang lengkap dengan dimensi rohania dan jasmania. Manusia hidup di dunia sebagai ujian dan kesempatan untuk mengembangkan diri, beribadah kepada Allah, dan berbuat kebaikan. Tahapan kedua dari manusia sendiri yaitu penciptaan tubuh fisik ataupun alam duniawi. Kemudian Allah menciptakan tubuh fisik manusia. Tubuh ini bersifat sementara dan merupakan tempat kediaman sementara bagi roh. Tahapan ciptaan tubuh fisik itu juga merupakan salah satu tahapan penting dalam ciptaan manusia secara keseluruhan. Berikut adalah pemahaman umum mengenai tahapan penciptaan tubuh fisik manusia dalam perspektif Islam. 1. Ciptaan dari tanah. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa manusia pertama, Nabi Adam alaihissalam, diciptakan dari tanah. Allah menciptakan tubuh Adam dari tanah sebagai suatu tindakan ilahi yang maha kuasa. Firman Allah dalam Al-Quran yaitu sesungguhnya perumpamaan ataupun penciptaan Isa itu sebagai perumpamaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya, "Jadilah, maka jadilah ia." Quran Surat Ali Imran ayat 59. Yang kedua yaitu proses pembentukan tubuh dalam rahim. Setelah penciptakan awal Adam, setiap keturunan manusia kemudian berkembang melalui proses reproduksi. Allah menciptakan setiap manusia di dalam rahim ibunya. Proses ini dijelaskan dalam berbagai ayat Al-Quran seperti dalam surat Al-Mu'minun ayat 13-14 yang menyebutkan tahapan dari air mani, darah, daging, tulang berulang, dan pakaian daging. Yang ketiga, peniupan roh ke tubuh. Seperti tadi, setelah tubuh fisik manusia terbentuk, Allah meniupkan roh atau jiwa ke dalam tubuh. Proses ini memberikan kehidupan pada manusia dan manusia menjadi makhluk hidup yang memiliki dimensi rohania dan jasmania. Yang ketiga yaitu tahapan tadi yaitu kehidupan di dunia ataupun dunia fana. Manusia menjalankan kehidupan di dunia ini sebagai ujian dan kesempatan untuk mengembangkan diri, beribadah kepada Allah, dan berbuat kebaikan. Tahapan kehidupan di dunia atau dunia fana dalam perspektif Islam merujuk pada perjalanan hidup manusia di dunia sebagai ujian dan kesempatan untuk beribadah, berbuat kebaikan, dan mengembangkan diri. Pemahaman ini mencakup periode kehidupan dari kelahiran hingga kematian. Berikut adalah beberapa aspek penting dari tahap kehidupan di dunia, yaitu yang pertama, kehidupan sebagai ujian. Hidup di dunia ini dipandang sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia diberikan akal, kebebasan berpilihan, dan tanggung jawab untuk menggunakan waktu hidupnya dengan cara yang sesuai dengan ajaran agama dan nilai moral.
Yang kedua ada kewajiban beribadah. Selama kehidupan di dunia, manusia diwajibkan untuk menjalankan kewajiban agama seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Melalui ibadah-ibadah ini, manusia dapat menguatkan hubungannya dengan Allah dan menjalani hidup sesuai dengan petunjuknya. Yang ketiga, berkembang dan meningkatkan diri. Manusia diberikan kesempatan untuk mengembangkan potensi dan bakat yang dimilikinya, baik secara intelektual, spiritual, maupun sosial. Yang keempat, ujian dan cobaan. Hidup di dunia juga diwarnai oleh berbagai ujian dan cobaan. Ujian tersebut bisa berupa kesulitan, kesusahan, atau ujian keberuntungan. Keyakinan Islam mengajarkan bahwa setiap ujian ini memiliki hikmah dan bisa menjadi pembentuk karakter manusia yang menjadi lebih baik. Yang kelima, berbuat kebaikan mengajarkan amal soleh. Salah satu tujuan utama kehidupan di dunia adalah untuk berbuat kebaikan dan mengerjakan amal soleh. Amal perbuatan yang baik akan menjadi bekal di akhirat dan membawa kebahagiaan di dunia. Yang keenam, bersosialisasi dan membangun hubungan. Manusia hidup di dunia ini juga untuk bersosialisasi, membentuk keluarga, dan membangun hubungan yang baik dengan sesama manusia. Tahapan manusia tadi yang selanjutnya itu yang keempat, ada kematian ataupun barzah. Setelah kematian, roh dan tubuh terpisah. Roh memasuki alam barzah, suatu kehidupan di antara dunia ini dan kehidupan akhirat. Di alam ini, amal perbuatan manusia akan dinilai. Tahapan kematian ataupun barzah dalam Islam melibatkan barzah itu adalah suatu keadaan antara dunia fana ataupun dunia ini dan akhirat yang akan berlangsung hingga hari kiamat. Beberapa aspek yang terkait dengan tahapan kematian dan barzah dalam Islam yaitu yang pertama, pemisahan roh dan tubuh. Saat seseorang mengalami kematian, rohnya akan dipisahkan dari tubuhnya. Proses ini mengakhiri kehidupan di dunia ini dan menandai awal perjalanan roh ke alam barzah. Yang kedua, pertemuannya dengan malaikat maut. Menurut ajaran Islam, setiap manusia akan mengalami penemuan dengan malaikat maut, yaitu malaikat Israel yang bertanggung jawab untuk mencabut roh dari tubuh pada saat kematian. Yang ketiga, penilaian pertama. Setelah kematian, roh manusia akan mengalami penilaian pertama di alam barzah. Roh tersebut akan ditempati dalam keadaan yang sesuai dengan amal perbuatan yang dilakukannya selama hidup di dunia ini. Yang keempat, ada keadaan barzah. Barzah adalah suatu keadaan antara dari alam ini, roh akan menjalani kehidupan yang berbeda dari kehidupan dunia. Keadaan ini mencakup berbagai pengalaman yang mencerminkan amal perbuatan yang dilakukan oleh individu di dunia. 5. Komunikasi roh. Terdapat keyakinan dalam Islam bahwa roh-roh di barzah dapat berkomunikasi satu sama lain, namun komunikasi ini tidak diperkenankan antara roh yang masih hidup dengan roh yang telah meninggal. Yang keenam, pertimbangan kehidupan setelah mati. Barzah adalah persiapan bagi kehidupan setelah mati dan merupakan periode di mana amal perbuatan seseorang akan dinilai. Yang ketujuh, menunggu hari kiamat. Barzah berlangsung hingga hari kiamat 3. Hingga hari kiamat tiba. Pada hari kiamat, semua manusia akan dihidupkan kembali dan diadili secara menyeluruh atas perbuatannya di dunia. Tahapan manusia selanjutnya yaitu yang keenam itu ada pertanggungjawaban ataupun mahsyar. Manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas amal perbuatan yang dilakukannya selama di dunia. Tahapan penanggung-jawaban ataupun mahsyar itu sendiri itu merupakan proses di mana setiap individu akan dimintai pertanggungjawaban atas amal perbuatannya selama hidup di dunia. Mahsyar adalah salah satu tahapan penting dalam peristiwa hari kiamat. Berikut adalah pemahaman umum mengenai tahapan pertanggungjawaban mahsyar dalam perspektif Islam. Yang pertama, pengumpulan umat manusia, yaitu setelah bangkit dari kubur, seluruh umat manusia akan dikumpulkan di suatu tempat untuk menghadapi pertanggungjawaban. Firman Allah, yaitu pada hari di mana mereka keluar dari kuburnya dengan segera seolah-olah mereka menuju ke tonggak-tonggak atau pilar-pilar yang dipasang. Quran Yasin ayat 51. Yang kedua, penilaian amal perbuatan. Setiap individu akan dihadapkan pada rekaman amal perbuatannya yang telah dicatat oleh para malaikat penjaga. Firman Allah, maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Quran Surat Az-Zalzalah ayat 7-8. Yang ketiga, malaikat raqib dan atid. Malaikat raqib dan atid adalah malaikat yang mencatat setiap perbuatan manusia. Malaikat raqib mencatat amal perbuatan baik, sementara malaikat atid mencatat amal perbuatan buruk. Catatan ini akan dijadikan sebagai bukti dalam mahsyar. Yang keempat, pertanggungjawaban atas niat dan perbuatan. Tidak hanya amal perbuatan lahiriah, tetapi juga niat seseorang akan diungkapkan dan dinilai. Niat yang lurus dan tulus akan mendapatkan pahala lebih besar di hadapan Allah. Yang kelima, pertanggungjawaban terhadap harta dan nikmat. Manusia juga dimintai pertanggungjawaban terkait harta benda yang dimilikinya dan nikmat yang diberikan oleh Allah. Bagaimana harta itu diperoleh dan bagaimana digunakan menjadi objek pertanggungjawaban.
Yang keenam, pertanggungjawaban terhadap ilmu yang dimiliki. Orang yang memiliki ilmu dan pengetahuan akan dimintai pertanggungjawaban terkait bagaimana ilmunya digunakan. Jika ilmu tersebut digunakan untuk kebaikan, maka itu akan memberikan keberkahan. Yang ketujuh, ada buku amal, yaitu setiap individu akan menerima buku amalannya yang berisi catatan amal perbuatannya sepanjang hidup. Firman Allah, maka barang siapa yang diberikan buku di tangan kanannya, maka dia akan dimintai pertanggungjawaban yang mudah dan dia kembali pada keluarganya dengan gembira. Quran Surat Al-Insyikaq ayat 7-9. Yang ke-8, penentuan nasib akhir. Berdasarkan hasil pertanggungjawaban di mahsyar, setiap individu akan ditentukan nasib akhirnya. Orang yang amal perbuatannya lebih banyak kebaikan akan diantar ke surga, sedangkan orang yang amal perbuatannya lebih banyak keburukan akan diantarkan ke neraka. Tahapan selanjutnya yang dapat saya sampaikan terkait dengan pembentukan manusia dari roh sampai akhirat. Jika ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Bye bye.